bareng aku, Reta Promesti. Di video kali ini aku bakal sharing-sharing seputar review S2 Maksi UI. Alhamdulillah Desember lalu aku sudah dinyatakan lulus karena memang sudah lulus sidang akhir dan sudah menyelesaikan 3 semester di UI. Alhamdulillah. S1 nggak masuk UI, padahal itu univ impian aku. Gimana ya? Nggak apa-apa ya, karena dulu aku pernah punya pikiran kayak gitu dan akhirnya jodohnya ternyata di S2. Jadi buat kalian yang punya kayak univ yang bener-bener diincar tapi ternyata nggak tercapai di S1-nya, bisa jadi di S2 atau bisa juga nanti di luar negeri guys ya, who knows. Why mas S2? Nah, dulu aku mikir gini, aku tuh pengen jadi dosen. Jadi aku harus lanjutin pendidikan aku, semakin tinggi akan semakin mempermudah aku dalam mencapai karir yang aku inginkan. Selain itu juga dengan S2, apalagi dengan pengalaman kerja yang matang, itu bisa lebih cepat promosi gitu guys. Jadi ya pasti impactnya bagus gitu ya. Alhamdulillah juga S2 aku ini tuh, aku pakai beasiswa pribadi. Ya maksudnya aku bayar sendiri guys. Waktu itu ya ada something yang bikin aku nggak bisa untuk daftar beasiswa, tapi alhamdulillah itu berkat hasil nabung aku karena udah kerja dulu gitu ya, dan juga aktif di education content creator. Alhamdulillah ada jodoh gitu, ada miliknya gitu untuk lanjutin S2. Jadi buat kamu nih yang nggak keterima beasiswa, gak apa-apa guys, nabung dulu aja. S2 pakai uang sendiri tuh emang ada kepuasan sendiri gitu ya. Alhamdulillah. Oke, langsung aja kita bahas ke beberapa poin ya guys ya. Jadi kita mulai bahas dari kayak apa aja sih tesnya, gimana jadwal kuliahnya, gimana pembelajaran dosen, lokasi, IPK, tesis, dan lain sebagainya. Langsung aja kita bahas ke yang pertama, gimana sih tes untuk masuk S2 UI gitu ya. Kalau aku kan masuknya ke jurusan Magister Akuntansi UI guys, karena S1-nya aku akuntansi, jadi pengennya gitu ya. Nah, jadi tesnya itu cuma TPA dan bahasa Inggris. Cuma tes potensi akademik. Jadi tes potensi akademik tuh tes psikotes gitu, tes IQ guys. Jadi mulai dari kayak pengarang logika, kuantitatifnya, dan hal-hal yang berbau sama IQ. Jadi yang pasti kita latihan soal aja sih ya. Untuk tes bahasa Inggrisnya juga mirip-mirip kayak TOEFL ya. Kalau misalnya kamu mau lampirin sertifikat TOEFL itu lebih bagus juga. Aku kan udah bahas nih ya tips lolosnya itu di video yang ini. Kamu bisa tonton. Jadi aku tuh punya beberapa rekomendasi. Nanti linknya aku simpen di description box ya. Ya guys ya, aku pakai 2 buku ini doang. Aku kerjain kayak tiap hari, selalu latihan soal, sampai hari H tiba aku tuh ngerasa lebih mudah gitu ngerjain soal. Jadi untuk TPA itu kan ada sistem minus, kalau TOEFL itu jawab semua guys. Jadi untuk yang TPA, usahain ini yang bisa aja yang kamu kerjain. Kalau waktu itu aku kayak setengahnya lebih gitu aku kerjain yang bisa gitu ya, biar kalau misalnya ada yang salah ya peluang aku masih besar gitu. Terus kalau yang bahasa Inggris aku kerjain semua karena nggak ada sistem minus. Alhamdulillah Allah maha baik, I accepted UI student di Agustus 2021 waktu itu. Oh iya, sebelum memilih jurusan di UI juga perlu untuk melihat di data webnya guys. Jadi kayak kuotanya, terus kayak peminatnya berapa gitu ya. Karena peminat S2 sebenarnya nggak lebih banyak dari S1 sih guys. Jadi ya peluangnya bisa lebih besar lah untuk kamu diterima. Kalau di jurusan aku tuh, di angkatan aku gitu ya, itu tuh ada sekitar, kalau kelas akunya itu cuma ada sekitar 20 orang, tapi kalau satu angkatan tuh ya sekitar 100 orang guys. Malah pertemanan karena banyak yang seumuran ya, jadi kayak sekitar 24 sampai 26 tahun gitu ya, tapi ada juga yang lebih tua sih. Dan yang udah bekerja tuh ngeri-ngeri sih pengalaman kerjanya, ada yang di OJK, KPK, BI, dan lain-lain. Jadi pokoknya nambah insight pertemanan baru. Kalau misalnya kelas pagi nih, jam 9 keluar jam 11.30. Dan oh iya, semester 1 sama 2 aku tuh masih online guys. Semester 3-nya baru offline. Aku PP Bandung Jakarta ya. Lumayan ya PP. Kenapa PP? Karena udah punya anak ya, punya anak yang nggak bisa ditinggalin gitu. Awal-awal aku ngekos sih guys, cuma kayak ya udah dari Bandung aja lah, nggak apa-apa.
Sama pembelajaran di UI juga aku senang banget karena aku ketemu sama dosen-dosen yang qualified, kompeten abis. Teman-temannya juga nggak kayak S1 guys, karena memang mereka udah banyak yang bekerja atau berpengalaman, jadi punya insight yang banyak juga fresh graduate sih kalau kelas bagi ya. Kalau kelas karyawan ya memang banyaknya yang udah bekerja gitu ya. Pembelajaran di S2 tuh banyaknya kayak bahas tentang kasus-kasus real gitu ya, berhubungan sama matkul-matkul tersebut, jadi nggak hanya teoritis kayak di S1. Nah, makanya kayak basic di S1 tuh itu benar-benar kebantu sih di S2, karena kan kita bisa solving problem kalau misalnya kita ngerti teorinya, nggak kayak ngarang gitu. Kalau untuk kelas karyawan berapa biayanya, kamu bisa cek aja di link yang ini, nanti aku simpen juga di description box. Pembelajaran di UI itu kalau online itu menggunakan Zoom, Microsoft Teams, dan juga untuk ujiannya itu menggunakan MAS, jadi MAS 2 gitu ya. Untuk kehadiran juga itu penting banget karena 75% kehadiran bakal dinilai. Dan selama pembelajaran tuh kalau yang pertemuan satu tuh ada lecturing biasa gitu ya, kayak pemaparan dari dosennya. Pertemuan selanjutnya tuh ya baru kita kerja kelompok, presentasi gitu ya. Dan untuk pertemuan akhir-akhir biasanya ada kuliah umum bareng sama expert atau praktisi. Baru tes dan UAS dosen. Dosen-dosen khususnya di jurusan aku di Magister Akuntansi UI itu ada praktisi, ada akademisi. Jadi memang beragam dan mereka tuh punya pengetahuan yang banyak, luas, jadi bisa menambah pengetahuan kita juga seputar jurusan yang kamu incar. Kalau aku di akuntansi, kerennya tuh kayak ada komisaris BUMN, ada partner di KAP, partner konsultan pajak, anggota DSAK, dan lain-lain. Pokoknya keren-keren abis. Kayak pas kita search namanya di Google, wah ini orang penting dan ngajar gue gitu ya. Debak. Ya anyway, kamu juga sebelum nentuin kayak jurusan di UI S2-nya itu mau apa, cari tahu dulu info lokasinya. Karena setahu aku dulu UI itu kan di Depok ya. Kayak aku tuh udah seneng nih, oh iya keterima UI Depok, ternyata di Jakarta guys, di Salemba. Jadi kalau ada nih lokasinya tuh ada di Salemba, ada di Depok. Kalau untuk Maksi UI itu di Salemba, tapi beberapa jurusan lain ada sih yang di Depok. IPK, alhamdulillah IPK akhir aku adalah di 3,84 guys. Artinya adalah aku cum laude. Alhamdulillah banget, itu adalah hasil dari perjuangan. Teman-teman, perjuanganlah IPK kamu biar nanti kedepannya juga akan bisa lebih mudah gitu ya dalam mendapatkan karir yang diinginkan atau apapun lah yang ingin kamu capai. Karena dengan IPK yang baik itu berarti membuktikan bahwa kamu tuh udah berjuang keras gitu ya. Kamu tuh adalah seorang ambisius yang positif untuk mendapat apa yang kamu inginkan. Tesis tuh aku kayak kerjain sekitar 6 bulanan gitu ya. Dosen pembimbing aku adalah Bu Desi, dan dosen penguji aku adalah Dahlia dan Bu Inu. Alhamdulillah sih guys, karena aku waktu itu awalnya ambil satu judul tapi nggak di ACC gitu sama dosen aku, jadi aku harus ubah judul. Dari situ kayak penuh perjuangan sih, banyak nangisnya gitu, tapi akhirnya aku tuh dipertemukan sama orang yang bisa membantu aku gitu dalam mencari data tesisnya. Alhamdulillah, terima kasih banget untuk Bu Furi yang udah membuka jalan aku ke rumah sakit tersebut. Dan alhamdulillah aku dinyatakan lulus di sidang tersebut. Selain siap dana, untuk S2 kita juga harus siap mental, karena walaupun sebentar gitu ya, 2 tahun dibandingkan S1 4 tahun, S3 juga nanti 4 tahun ya. Dengan 2 tahun itu buktikan bahwa kita memang kalau misalnya punya perencanaan yang baik, kita harus lulus juga dengan hasil yang baik. Semoga buat teman-teman yang mau melanjutkan ke jenjang S2 dimanapun, semoga bisa dipermudah. Untuk apapun yang kamu pengen tanyain seputar S2 UI, khususnya di Maksi UI, boleh banget kirim di kolom komentar. Gitu aja dari aku untuk sharing kali ini. Mungkin nanti pas wisuda bulan Maret aku bakal bikin vlognya, jangan lupa buat nonton. Gitu aja dari aku, thank you for watching and bye.